Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya serta dilancarkan rezekinya di bulan puasa ini. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas sudah tanggal 14 sampai tanggal 15 April 2022 kenapa PKH saya belum cair-cair, serta kenapa saya belum mendapatkan surat undangan BPNT dari kantor pos. Nah, kira-kira apa ya penyebabnya? Kalian simak video ini sampai selesai. Nah, kita langsung pada informasi yang pertama ya teman-teman. Perlu diketahui untuk para KPM, PKH, dan BPNT semuanya, bahwa seseorang pendamping itu tidak bisa mengusulkan atau mendaftarkan seseorang menjadi KPM, PKH, maupun BPNT ya. Nah, sebab pendamping hanya bertugas sebagai yang mendampingi KPM di daerah masing-masing. Jadi semua masalah usulan ataupun permohonan bantuan itu berawal dari data yang ada di DTKS desa masing-masing. Nah, sebab tiap desa memiliki kewenangan data masyarakatnya ya teman-teman, dan tentunya tiap daerah itu berbeda-beda persentase kemiskinannya. Nah, jadi jangan disamakan ya teman-teman taraf kemiskinan di daerah satu dengan daerah yang lainnya, karena setiap keluarga itu memiliki kemiskinan yang berbeda-beda. Nah, makanya di DTKS itu ada desil 1, 2, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, dan berikut adalah beberapa penyebab KPM PKH baik KPM lama maupun KPM validasi baru yang tidak cair PKH-nya di tahap yang pertama kemarin dan tahap yang kedua nanti. Penyebab yang pertama adalah data KPM ataupun komponennya belum padan antara DTKS dengan Dukcapil dan 6NG. Kemudian yang kedua, data pengurus masuk 6NG, tetapi anggota rumah tangganya atau data komponennya belum diverifikasi. Kemudian yang ketiga, data anggota rumah tangga atau komponennya masuk di 6NG, tetapi data pengurusnya belum diverifikasi. Kemudian yang keempat, data pengurus maupun anggota rumah tangga telah terverifikasi dan divalidasi, tetapi di 6NG tercatat tidak layak atau non-eligible. Kemudian yang kelima, data KPM padan Dukcapil, tetapi anggota rumah tangga atau komponen anak sekolah tidak padan dengan aplikasi Dapodik. Kemudian yang keenam, data KPM terjadi beda kakak antara pengurus dengan anggota rumah tangganya. Kemudian yang ketujuh, pindah domisili sehingga tercatat beda kakak dan lokasi. Dan yang kedelapan, KPM sudah tidak memiliki komponen lagi. Nah, kebanyakan KPM PKH yang memiliki komponen satu anak sekolah dan datanya tidak padan dengan Dapodik, sehingga terdeteksi tidak punya komponen. Nah, kebanyakan yang komponen satu anak yaitu kelas SMA ya teman-teman, kelas 12. Nah, kemudian yang kesembilan, data antara di KKS dan KK berbeda. Walaupun hanya beda satu huruf atau titik maupun koma tetap tidak cair. Kemudian yang ke-10, data KPM di bank dengan di DTKS berbeda, sehingga menyebabkan gagal on-span. Dan yang ke-11, terjadi perbedaan data pada KPM, baik itu nomor NIK, nama maupun alamat antara KK dengan KTP. Itu adalah ke-11 penyebabnya. Dan berikut solusinya. Yang pertama, silakan ke operator DTKS di desa masing-masing atau ke dinas sosial. Koordinasi dengan pendampingnya untuk melihat dan mengecek apakah sudah padan di 6NG atau belum. Kemudian solusi yang kedua bisa juga ke pihak operator si pintar di sekolah masing-masing untuk mengecek padan atau tidaknya data anak sekolah di aplikasi Dapodik. Nah, selain itu juga salah satu penyebab PKH belum cair sampai hari ini adalah
karena penyalurannya memakai sistem termin ya teman-teman. Jadi tidak bisa serentak dalam satu daerah cair bersamaan. Nah, apabila sampai hari yang ditentukan belum cair juga, silakan koordinasi dengan pendamping masing-masing agar di cross check datanya ya, apakah bermasalah atau tidak. Nah, kemudian untuk yang belum mendapatkan surat undangan dari kantor pos untuk bantuan BPNT dan BLT minyak goreng, dan menurut data yang ada sampai hari ini surat undangan itu sudah diturunkan ya teman-teman, namun belum semuanya tersalurkan. Sebab BPNT juga memakai sistem bertahap ya teman-teman, atau gelombang. Jadi tidak bisa serentak sama cair bersamaan. Nah, yang pasti jika merasa sebagai KPM BPNT reguler, baik yang dari PKH maupun murni, mohon tetap bersabar dahulu karena pencairannya ini secara bertahap atau bergelombang. Nah, seperti yang telah kita ketahui, untuk penyaluran BPNT alokasi bulan Mei hingga bulan Juni dan BLT minyak goreng sebesar Rp300.000 akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia. Nah, untuk jadwal gelombang pertama akan disalurkan mulai tanggal 8 April hingga tanggal 28 April 2022 kepada 83 kabupaten. Kemudian untuk gelombang yang kedua akan disalurkan mulai tanggal 8 Mei hingga 28 Mei 2022 kepada 514 kabupaten. Dan untuk gelombang yang ketiga akan disalurkan pada bulan Juni, yaitu 8 Juni sampai 28 Juni 2022 di 83 kabupaten. Nah, dan pencairan ini bisa saja lebih cepat ya teman-teman sebelum Lebaran tiba, karena sudah ada instruksi dari Presiden untuk percepatan penyaluran bantuan sosial baik PKH maupun BPNT dan BLT minyak goreng. Nah, jadi ini secara bertahap ya teman-teman intinya. Jadi yang belum mendapatkan surat undangan dari kantor pos harap bersabar karena pencairannya secara bertahap. Jadi tiap daerah berbeda-beda ya, tergantung dari pihak kantor posnya apakah sudah siap atau belum dalam pencetakan surat undangan maupun penyalurannya. Nah, jadi ditunggu saja ya teman-teman. Apabila kantor pos sudah siap, maka surat undangan pun akan disalurkan ke rumah KPM. Yang jelas pastikan dulu nama kalian masih terdaftar sebagai penerima dan datanya valid serta padan dengan DTKS dan Dukcapil ya teman-teman. Nah, itulah penyebabnya ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.